Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ordes Channel. Sore hari ini cuaca cukup mendukung untuk kita sharing ngobrol santai tentunya di seputaran peternakan domba. Apa kabar kalian? Semoga lagi pada sehat ya, nggak kekurangan suatu apapun, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Sebagai seorang calon peternak domba, mestinya kita tahu permasalahan apa sih yang ada di dalam sebuah peternakan domba, entah itu di breeding, fattening, atau pembesaran, karena memang dari kedua bidang tersebut memiliki tantangan dan masalah yang berbeda-beda. Maksudnya sih nantinya biar ketika kita mendapatkan permasalahan itu kita sudah tahu solusinya, kita nggak kebingungan lagi. Semoga saja dengan adanya video ini bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua yang baru mau memulai usaha ternak domba. Seperti ini loh gambarannya. Jadi di video ini adalah rangkuman dari segala permasalahan yang sudah saya alami, sudah saya lewati, baik itu yang sudah terselesaikan ataupun yang masih menjadi misteri buat saya sampai saat ini. Enaknya kita ngobrolin dari mana dulu ya, dari breeding dulu atau fattening dulu? Tapi kalau menurut saya sih kayaknya enakan kita ngobrolin dari jantungnya peternakan domba dulu ya, yaitu breeding domba. Karena breeding domba adalah jantungnya peternakan. Tanpa ada yang breeding gak bakalan ada yang namanya fattening. Jangan kaget, jangan heran ketika nanti kita pertama kali membeli indukan domba, apalagi yang sedang buntingan, dombanya akan mengalami gagal bunting karena memang ada beberapa oknum yang menjual domba laktasi atau domba yang habis menyusui. Dijualnya bilang domba buntingan 2-3 bulan karena memang ambingnya masih besar ya, belum naik ke atas atau belum peot. Dulu saya juga ngalamin hal seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau mau beli indukan domba buntingan lebih hati-hati dan lebih selektif ya. Itu mungkin sebagai ucapan selamat datang di dunia peternakan. Terus untuk yang selanjutnya, domba susah bunting, susah hamil. Saya juga ada dulu domba derean, doroan, atau domba perawan yang susah bunting. Jangan kaget kalau kalian mendapati domba derean yang susah banget buntingnya, karena saya ada satu domba Garut sampai 2 tahun baru bisa hamil atau bunting. Ketika nanti kalian mendapati domba-domba yang susah hamil seperti punya saya, atau mungkin barangkali sekarang ini ada teman-teman yang mengalami dombanya susah hamil, coba bulunya dipangkas, dimandiin, terus metode perkawinannya diganti. Kalau yang biasanya dari koloni coba diganti ke individu, atau kalau dari tadinya individu ganti ke koloni. Ya mudah-mudahan saja sih berhasil, karena saya dulu dari metode koloni dipindah ke individu, alhamdulillah bisa hamil ataupun bunting. Yang selanjutnya, anak domba mati di dalam kandungan. Jadi jangan kaget kalau nanti kalian mendapati domba hamil kalian itu lahir dalam keadaan gak ada nyawanya atau meninggoy ya, karena memang itu sudah biasa di dalam peternakan domba ya. Semua peternak domba pasti mengalami hal yang sangat menyedihkan itu ya. Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan domba mati di dalam kandungan, entah itu dari faktor benturan, faktor kekurangan gizi, atau mungkin juga bisa dikarenakan karena perkawinan sedarah atau inbreeding, karena biasanya inbreeding juga bisa mengakibatkan seperti itu. Tapi kalau kebanyakan kasus sih karena telat nyambut pejantannya ya. Jadi buat kalian yang melakukan yang menerapkan sistem metode perkawinan koloni itu, maksimal 2 kali masa birahi itu sudah dicabut ya, untuk menghindari kemungkinan atau bahaya dari si domba pejantan yang main seruduk. Apalagi kalau domba pejantannya itu agresif. Sebenarnya sih masih banyak lagi permasalahan-permasalahan di dalam breeding domba, tapi kalau kita bahas semua kayaknya waktunya nggak bakalan muat ya. Jadi kita lanjut saja ke fattening ya. Jadi di fattening ini sebenarnya nggak terlalu banyak masalah, karena memang fokus kita adalah untuk membesarkan, atau fokus kita itu lebih ke berat badan si anak domba.
Jadi ya permasalahannya di seputar nutrisi, dan mungkin kalau menurut saya ya permasalahan terbesarnya ada di bagian penjualan ya, karena memang kita sebagai peternak domba yang masih baru, masih kecil, kita menjual domba itu kebanyakan mengandalkan bandar-bandar atau belantik-belantik domba yang suka ngasih harga itu terlaluan banget. Kalau ngambil untungnya cuman 100 200 sih ya mungkin wajar, tapi ini ada beberapa pedagang yang ngambil untungnya berlipat-lipat, bahkan ada yang nawar cuman di bawah 2000, ketika kita menjual langsung ke konsumen ternyata bisa tembus di kisaran 2500. Kan itu namanya apa ya, keterlaluan banget kalau menurut saya. Ini mohon maaf buat belantik-belantik ya, jadi kita itu sama-sama hidup dari domba, jadi kalau nawar domba itu jangan keterlaluan banget lah. Masa dari satu ekor domba ngambil untung bisa sampai 600.000, kan gak masuk di akal ya enggak. Jadi menurut saya kalau mau fattening atau pembesaran ya langkah bagusnya kalau menjual itu sistem timbang, bukan sistem jogrok ya, terkecuali kalau kita mau jual jogrok itu kita bisa menjual langsung ke konsumen. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk obrolan kita di sore hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran buat teman-teman yang mau beternak domba. Sampai ketemu di next video and bye bye.